Kali ini saya akan merangkum film Perang Dunia Kedua yang berjudul Greyhound tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks, dan disutradarai oleh Aaron Snyder, yang mengisahkan pertempuran sengit di Lautan Atlantik pada tahun 1942. Ketika kapal destroyer Amerika yang memimpin rombongan iring-iringan kapal menuju Inggris. Tapi di tengah pelayaran mereka mendapat serangan dari kapal selam Jerman. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan iring-iringan kapal perang, yang membawa perbekalan dan pasukan, menuju Liverpool, Inggris dan mereka akan melewati jalur yang diberi nama Celah Atlantik. Yang mana area itu berada di luar jangkauan perlindungan udara. Konvoi hanya mengandalkan 3 kapal ringan dan sebuah kapal besar bernama Greyhound, yang kaptennya adalah Ernest Cross, yang bertugas melindungi jika terjadi serangan mendadak terhadap U-boat Jerman. Setelah 3 hari mereka lepas dari jangkauan perlindungan udara, dan mereka akan melewati Celah Atlantik. Cross yang sebagai kapten setiap hari selalu memantau kondisi iring-iringan konvoi, dan situasi jalur yang mereka lalui, hingga saat itu belum menemukan apapun yang mencurigakan. Sir, good morning. Escorts Eagle and Harry are out. Namun tiba-tiba Cross mendapat berita dari kapal utama konvoi, yang mengabarkan kalau mereka ternyata telah mendeteksi adanya transmisi Jerman, sekitar 15 mil sebelah kanan. Sementara kapal Harry dan Eagle telah keluar dari konvoi, karena mereka sedang melakukan pengejaran dan perburuan. Mengetahui itu, Kapten Cross memerintahkan Harry dan Eagle kembali ke formasi untuk mengamankan rombongan. Sementara Dickie yang berada di sebelah kanan iring-iringan, agar selalu bersiap dan waspada dengan sonar dan radarnya. Greyhound juga pindah ke sebelah kanan dan mulai memburu kapal U-boat atau kapal selam Jerman. Kapten Cross memberikan arahan persiapan tempur kepada seluruh awak kapal, termasuk kepada Cole yang berada di bagian sonar dan radar. Kemudian Cole melaporkan kalau dia mendeteksi kapal selam untuk jarak 15 mil, yang sedang muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen. Greyhound pun bergerak menuju kapal perang musuh supaya bisa melihat dengan jelas. Dan langsung menyerang. Kapten Cross mulai mengatur strategi, dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang. Namun di tengah pengejaran kapal selam Jerman pun menghilang dari radar. Mengetahui hal itu Kapten Cross tidak mau menyerah. Ia langsung memerintahkan Cole untuk mencari dan memperkirakan kemana arah pergerakan musuh. Aye, aye, sir. Dengan bantuan beberapa rekannya, Cole berusaha memprediksi dengan menggunakan rumus tertentu. Akhirnya mereka bisa memprediksi kemana kapal Jerman itu pergi. Greyhound pun segera menuju prediksi koordinat yang telah ditentukan. Cole di bagian sonar tiba-tiba mendengar dengan jelas suara baling-baling, yang diduga berasal dari kapal selam Jerman yang bergerak semakin menjauh menyelam, di bawah kapal Greyhound, dan hal itu membuat petugas sonar mulai kehilangan posisi kapal selam musuh. Ia pun menjelaskan kepada kapten, bahwa kejadian ini terjadi jika kapal selam berusaha menghindari sonar dengan bergerak menjauh. Atau mereka mematikan mesinnya. Sekilas info kalau sonar adalah alat deteksi bawah air dengan pantulan suara. Dan jangkauannya terbatas. Sedangkan radar alat bagian permukaan. Jadi kapal perang zaman dulu belum secanggih dan belum semodern seperti kapal zaman sekarang. Setelah beberapa saat, petugas sonar berhasil mendeteksi keberadaan kapal selam musuh kira-kira 900 meter
sebelah kiri lambung kapal dan ia pun menyampaikannya pada Kapten Cross. Rapid maneuvers, let's plot it. Semua awak kapal yang mendengar semakin tegang, dan mereka bersiaga di posisi masing-masing. Namun tiba-tiba sang kapten memerintahkan untuk membelokkan kapal ke kanan dengan kecepatan penuh. Tentu saja keputusan itu membuat semua kru terdiam, karena tidak mengejar musuh yang kini sedang berada di sebelah kiri. Kapten Cross melakukan strategi itu, supaya musuh mengira kapal Greyhound tidak lagi mengejar mereka. Contact bearing starboard 01. Jet flow, sir. Contact bearing 10 ahead. Benar saja kapal selam musuh kembali mengejar Greyhound. Saat kapal selam musuh mendekat, Kapten Cross langsung menyuruh semua awak kapal untuk kembali siaga. Semua kru semakin cemas, sedangkan petugas sonar dengan cepat menghitung mundur jarak mereka. Ketika keberadaan musuh sudah diketahui jarak dan posisinya, Kapten Cross langsung awak kapalnya untuk menjatuhkan bom anti kapal selam. Setelah serangan itu, Kapten Cross keluar dan melihat perkembangan. Apakah ada jasad manusia ataupun kapal musuh yang terapung? Tapi dia tidak melihat apapun, dan ia menduga serangannya tidak mengenai kapal musuh. Tak lama kemudian kru kapal melihat limpasan minyak, yang menunjukkan kapal musuh sudah hancur. Kondisi ini membuat semua awak kapal dengan senang, kecuali sang kapten yang terlihat murung. Karena ia merasa tentara musuh juga merupakan manusia, tanpa memandang mereka musuh atau bukan. Kesenangan itu tampaknya tak bertahan lama. Karena beberapa saat kemudian, kapal selam Jerman mulai menunjukkan taringnya dengan menyerang bagian belakang konvoi. Mereka mulai melakukan serangan balasan. Kapal Despotiko dan Cadena pun menjadi korban torpedo musuh, dan langsung mengevakuasi semua krunya. Mengetahui serangan itu, Kapten Cross memerintahkan kapal dipindahkan ke rombongan belakang, agar bisa mengamankan konvoi. Tiba-tiba sebuah torpedo meluncur ke arah mereka. Beruntungnya Kapten Cross melakukan manuver tajam dan terhindar dari serangan torpedo musuh. Tak lama Kapten Cross mendapat laporan dari kapal Diki, Eagle dan Harry, kalau masing-masing dari mereka telah dikepung 2 kapal, dan totalnya mereka harus berhadapan dengan 6 kapal selam Jerman. Cross menganggap kapal selam Jerman seperti sekumpulan serigala, yang akan memangsa mereka ketika malam tiba. Karena di malam hari, kapal di permukaan akan sangat kesulitan melihat pergerakan kapal selam. Saat menjelang malam, satu persatu kapal selam Jerman muncul ke permukaan, yang menandakan mereka sudah bersiap untuk pertempuran. Melihat itu sang kapten berusaha mencari cara untuk menghadapi serangan kapal selam Jerman. Namun suhu yang begitu dingin, membuat semua awak kapal kedinginan, ditambah wiper dan alat radar yang mulai macet karena membeku. Singkat cerita, malam yang ditakutkan pun telah tiba. Konvoi Greyhound tak bisa berbuat banyak, dan hanya berharap kapal konvoi bisa selamat dari serangan musuh. Pertempuran pun dimulai. Saat kapal selam Jerman mulai menembakkan suar, sehingga posisi mereka ketahuan. Cross yang menyadari kalau musuh sedang mengatur strategi. Ia mulai mencari celah dengan memperhatikan situasi sekitar. Dari kejauhan, Cross melihat kapal selam menyerang konvoi di barisan paling belakang. Sang kapten langsung mengejarnya dan mulai menyerang. Namun kapal selam Jerman berhasil menghindari serangan dengan menyelam ke dalam lautan. Di tengah pengejaran itu, nyaris saja kapal Greyhound bertabrakan dengan kapal dagang. Situasi semakin tegang saat kapal penjaga Angkatan Laut Inggris menembaki kapal Greyhound. Mereka mengira Greyhound adalah salah satu kapal dari Jerman. Dan tiba-tiba petugas sonar menginformasikan bahwa kapal selam Jerman mulai mendekat. Mendengar itu Cross mulai memerintahkan melemparkan beberapa bom air. Tapi sialnya mereka harus kehilangan beberapa bom, hanya demi sebuah tabung gas yang sengaja kapal Jerman buang sebagai pengalihan.
Tak lama kemudian, salah satu kapal selam Jerman menghubungi dengan radio. Mereka mengancam akan segera menenggelamkan kapal Greyhound, serta seluruh kapal konvoi. Tentu saja semua awak kapal menjadi semakin khawatir. Dan benar saja kapal selam Jerman semakin agresif. Mereka menembakkan torpedo dan meledakkan beberapa kapal konvoi. Cross termenung setelah mendapat laporan kalau dia telah kehilangan 5 kapal, yang di dalamnya ada sekitar 200 orang. Terlihat sang kapten sangat tertekan, dan tak tahu harus berbuat apa. Siapa mengira kalau tugas pertamanya menjadi kapten bakal penuh petaka, sedangkan mereka untuk mencapai ke titik perlindungan udara masih 26 jam perjalanan. Ditambah lagi korban terus berjatuhan serta persediaan senjata semakin menipis. Pagi harinya kapal selam Jerman kembali beraksi, dan mulai menembakkan torpedo ke kapal Greyhound dan juga Diki. Untungnya, mereka bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian Cross mengajak Diki untuk bekerja sama melakukan serangan balasan. Sang kapten mulai mengatur posisi Greyhound, sedangkan Diki menjatuhkan beberapa bom air. Beberapa saat kemudian petugas sonar mendeteksi adanya kapal musuh. Dan ternyata kapal selam Jerman telah naik ke permukaan karena sudah terkena bom Diki. Melihat kesempatan itu Cross pun langsung menembaki musuh. Kapal Diki berusaha membantu Greyhound untuk mengejar kapal selam tersebut. Ketika Greyhound akan menembaki kapal musuh, tapi sayang Diki berada di jalur tembak membuat Cross menahan serangannya. Clear, Diki, clear. Hold your fire. Clear. Namun tiba-tiba kapal selam Jerman melepaskan tembakan. Cross pun memerintahkan serangan ke kapal selam Jerman sampai hancur. Setelah serangan itu intensitas pertempuran pun mulai mereda. Cross pun berkabung karena ternyata 3 anak buahnya tewas karena serangan tadi. Walaupun misinya sangat penting, tapi sang kapten masih sempat mengadakan upacara kematian untuk anak buahnya sebagai penghormatan. Cross yang tahu kalau Eagle sudah rusak parah karena pertempuran semalam, dan kini hanya tinggal Harry dan Diki yang masih bertahan. Karena waktu masih 14 jam sebelum mencapai titik aman perlindungan udara. Dan ia pun tahu konvoinya semakin melemah. Lalu menyuruh Cole untuk mengirim pesan dan meminta bantuan ke Angkatan Laut Inggris. Tak lama balasan pun sampai, dan langsung menerjemahkannya. Ternyata konvoi akan diarahkan ke suatu titik pertemuan, di mana koordinat tersebut sudah berada dalam jangkauan perlindungan udara. Dan Cross juga menjelaskan jika titik aman tersebut bisa ditempuh sekitar 4 jam perjalanan. Di momen ini terlihat Cross sangat kelelahan. Ditambah kapal Jerman kembali mulai mengancam lewat radio. Beberapa jam kemudian kapal Greyhound diserang 2 kapal Jerman, yang menembakkan 2 torpedo. Berkat perhitungan yang tepat, torpedo pertama dapat dihindari. Dengan manuver yang tajam Greyhound juga dapat menghindari torpedo kedua. Setelah berhasil mengatasi kedua torpedo ini, keadaan mulai berbalik. Cross pun memerintahkan untuk maju dan menghampiri salah satu kapal selam Jerman yang berada paling dekat dengannya. Mengetahui akan diserang, kapal selam Jerman langsung bermanuver dan berusaha melakukan tembakan balasan. Sampai akhirnya kapal selam Jerman berhasil dihancurkan. Ketegangan pun kembali terjadi, saat tiba-tiba kapal selam Jerman yang satunya muncul ke permukaan dan akan menembakkan rudal.
Beruntungnya bantuan udara datang tepat waktu. Setelah melalui 40 jam yang menegangkan, akhirnya Cross bisa bernafas lega. Di titik pertemuan tersebut beberapa kapal Inggris menyambut kedatangan mereka untuk memberikan perlindungan, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton film ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.